Hai guys, postingan Cointelegraph di sosial media X kemarin itu mengejutkan semua orang dan membawa harga Bitcoin tiba-tiba pump naik ke atas sampai ke harga 30.000. Baru beberapa menit kemudian langsung dibawa terjun bebas ke bawah lagi ke 28.000. Dan dalam hitungan menit ada 65 juta Bitcoin yang terlikuidasi. Rupanya ini adalah fake news. Spot Bitcoin itu sudah disetujui. Kejadian yang cukup kontroversial ini membuat banyak orang kesal karena kalau misalnya kita ada posisi futures di sini tiba-tiba naik, tiba-tiba dibawa ke bawah, ini adalah sebuah short squeeze yang sangat kuat sekali dan orang-orang yang FOMO ketika masuk, ketika dia pump seperti ini juga bisa kena jebakannya ketika tiba-tiba ada candle merah besar yang balik arah ke harga yang sebelumnya. Dan muncullah meme seperti ini, di mana ini adalah semacam pekerjaan insider, orang yang memegang akun Cointelegraph tersebut itu bisa memanfaatkan kesempatan ini ketika dia memposting breaking SEC telah menyetujui spot Bitcoin ETF iShares. Ini menunjukkan betapa besarnya pengaruh daripada media, apalagi berita seperti ini. Apalagi ini dari portal berita yang cukup ternama, paling terkenal adalah Cointelegraph, yang ngomongin soal kripto, dampaknya sangat besar ya teman-teman. Setelah itu mereka kemudian meminta maaf kepada publik dan melakukan klarifikasi terhadap berita yang salah ini. Di mana itu bagian editorialnya itu mendapatkan berita dari Telegram ya teman-teman. Di mana ada akun ini itu yang mengatakan kalau breaking SEC telah menyetujui spot Bitcoin ETF iShares. Dan sepertinya Cointelegraph langsung bertindak, tidak terlalu pikir panjang, tidak mengecek di mana sumber berita ini. Beberapa menit kemudian mereka langsung memposting berita ini dan naiklah harga Bitcoin. Nah, rupanya akun Telegram yang berkata soal Bitcoin ETF ini itu rupanya di-delete dan pegawai yang bekerja di Cointelegraph tersebut juga melakukan pelanggaran terhadap proses sosial media tersebut, di mana sumbernya itu harus dikonfirmasi dan harus ada persetujuan editorial. Pembaca-pembaca kemudian memprotes karena adanya hal yang berkontradiksi dengan apa yang Cointelegraph katakan. BlackRock katakan kalau aplikasi ETF ini masih direview oleh SEC. Baru sekitar setengah jam kemudian mereka melakukan klarifikasi kalau informasi ini belum terkonfirmasi. Dan akhirnya mereka juga mendelete postingan ini, diakhiri dengan permintaan maaf daripada Cointelegraph akan adanya misinformasi yang mereka lakukan. Cukup banyak reaksi daripada postingan ini ya teman-teman, lebih banyak daripada biasanya. Tampaknya ini lebih condong kepada human error, adanya ketidaksabaran ketika mereka ingin memposting suatu berita ya teman-teman, tidak mengecek dulu ini sumbernya itu dari mana, masa hanya dari postingan orang di Telegram saja. Itu kan tidak terlalu reliable, harus ada sumber yang terpercaya. Tetapi ada tanggapan daripada bos BlackRock sendiri mengatakan kalau pump Bitcoin ini itu menunjukkan adanya hasrat orang-orang kripto yang terpendam, di mana setelah mengalami bear market yang cukup lama, kemudian harga Bitcoin dan altcoin juga tidak seberapa naiknya. Di kondisi-kondisi sekarang seperti ini, spot Bitcoin ETF menjadi harapan besar kita-kita. Adanya fake news tersebut itu bisa membawa harga Bitcoin naik sampai 10% ya teman-teman. Ini adalah salah satu contoh adanya hasrat terpendam di kripto. Saya pikir kenaikan hari ini itu adalah suatu penerbangan kepada kualitas. Dan bahayanya lagi ini adalah beberapa advokat Bitcoin itu berkata kalau ini bisa menjadi bahan bagi SEC untuk mendemonstrasikan volatilitas market Bitcoin. Dan mudahnya market ini bisa dimanipulasi. Sehingga ini bisa menjadi alasan buat SEC menunda lagi spot Bitcoin ETF. Dari pendapat saya sendiri, menurut saya dia bisa menggunakan alasan ini untuk menunda, tetapi saya tetap yakin kalau akan disetujui di sekitar tahun depan ya teman-teman. Itu adalah tahun yang menurut saya cukup logis untuk menyetujui spot Bitcoin ETF, karena bukan hanya retail saja yang menginginkannya, tetapi institusi juga menginginkannya dan bukan satu institusi saja. Itu ada banyak institusi, pasti ada dorongan, ada SEC bisa di-push untuk cepat-cepat menyetujui akan hal ini.
Dan situasi on-chain sekarang ini tampaknya bisa terjadi pump ke atas karena ada sejumlah besar stablecoin yang masuk ke dalam Binance. Seperti sejam yang lalu, ini barusan masuk 116 juta USDC ke Binance. Dan sekitar 12 jam yang lalu, 17 jam yang lalu, 158 juta USDT masuk ke dalam Binance. Tentu saja biasanya kalau stablecoin masuk ke dalam exchange, biasanya digunakan untuk membeli koin ya teman-teman. Bisa saja itu Bitcoin atau koin yang lainnya. Tidak seperti biasanya ini terjadi, jadi bisa saja akan ada pump terlebih dahulu. Dan ini akan kelihatan di chart Bitcoin di mana dia melewati beberapa resistance penting ketika close hari ini itu sudah terjadi. Jadi meskipun ada fake news ke 30.000 balik lagi ke 28.000, tetapi kita bisa close dengan lebih tinggi dibandingkan dengan high sebelumnya. Ini adalah sebuah kabar yang bullish sebenarnya. Kita lihat kalau EMA ribbon dia udah lewat, kemudian di semua MA50 garis warna kuning dia lewat, MA100 dia lewat, MA200 dia lewat. Di saat yang bersamaan juga bull market support band ini dia lewat juga. Jadi dia balik lagi ke atas bull market support band dan 28.000 yang menjadi daerah confluence. Ini ada 20 week SMA atau 21 week EMA pas sekali dengan daerah MA100 dan MA200. Apa ekspektasi saya selanjutnya? Bitcoin harus melakukan retest terhadap daerah 28.000 ini menurut saya, dan kalau retest tersebut berhasil tidak balik lagi ke bawah 28.000, maka ini Bitcoin bisa naik dengan kuat ke 30.000 dengan real ya. Jadi bukan karena adanya fake news kemarin. RSI masih berada di range yang bullish dengan adanya MACD crossover ke atas mulai tebal lagi histogramnya. Dan dari volume sendiri kita melihat kalau volumenya itu ketika terjadi kenaikan ini itu meningkat. Kalau kita lihat yang chart yang indeks di TradingView, jadi ini semacam kumpulannya, ini cukup besar dibandingkan dengan situasi sebelumnya, mirip seperti di 21 Juni ketika kita melihat adanya kenaikan dari 25.000 sampai ke 30.000-an. Jadi mirip volumenya seperti yang ada di sini. Dan mirip juga ketika di bulan Maret itu bisa naik sampai ke sekitar 30.000-an juga. Di time frame yang lebih kecilnya, seperti 1 jam ini, dia harus membentuk pola yang bullish seperti triangle atau bull flag atau falling wedge. Nah, ketiga pola tersebut itu bisa menjadi pola continuation untuk harga Bitcoin, sehingga bisa naik lagi, tidak boleh membuat yang namanya semacam triple tap seperti ini, jadi membentuk pola rising wedge. Nah, pola rising wedge ini biasanya adalah pola yang bearish, bisa mengakhiri suatu pump ya teman-teman. Jadi kita akan update terus mengenai perubahan pergerakan harga selanjutnya. Sementara itu untuk ETH USDT, meskipun di ETH Bitcoin-nya itu dia mengalami penurunan perlemahan terhadap harga Bitcoin, kita lihat di time frame daily-nya itu dia balik lagi ke dalam pola ascending triangle ini. Jadi ketika dia melakukan breakdown di sini itu adalah semacam fake out, kemudian dia berhasil balik lagi dengan volume yang kuat ketika harga Bitcoin itu kemarin naik. Nah, sekarang kita akan lihat dia retest daerah sini, garis warna merah ini. Ketika retest ini berhasil, maka saya bisa melihat dia itu akan berusaha untuk naik lagi ke daerah 1730-an ini ya teman-teman. Dan mungkin bisa membentuk pola ascending triangle yang lebih kecil di sini. Setelah itu selesai, jadi setelah ini selesai, maka dia bisa naik ke atas dari situ untuk meretest lagi daerah 2000-an. ETH Bitcoin itu sampai kepada target yang menurut saya ini cukup menarik, yaitu daerah support yang sudah lama menopang harga ETH Bitcoin sejak Januari 2020. Jadi ini adalah garis yang ini menahan harga ETH Bitcoin sebagai garis supportnya, dan setelah beberapa tahun kemudian di-retest lagi di daerah sini. Sempat tembus ke bawah tetapi bisa close dekat dengan garis supportnya, jadi kita tidak close di bawah. Ini adalah awal yang baik tetapi belum terkonfirmasi semuanya kalau ini itu bisa bullish berbalik arah, harus langsung naik dari sini. Kita melihat juga adanya bullish divergence terbentuk ketika dia melakukan
penurunan seperti ini, baik di RSI maupun di MACD-nya. Karena ini adalah support yang kuat, maka saya expect dia akan ada pump yang kuat dari daerah sini, mungkin hari ini atau besok-besok. Dan seperti di video saya sebelumnya, untuk indeks mata uang dolar, ini dia masih dalam proses membentuk pola head and shoulders. Bisa close dengan merah, awal yang baik, dan tampaknya dia akan naik dulu sedikit dari sini, baru saya akan expect dia bisa lanjut lagi turun ke bawah. Pump kuatnya itu belum terjadi, kenapa? Karena kita belum melakukan breakdown, jadi ini itu belum lewat dengan benar. Ketika ini lewat dengan benar, saya bisa lebih positif kalau Bitcoin itu bisa naik dengan kuat. Sekarang semacam pemanasan yang dilakukan, kita juga belum terkonfirmasi karena harus lewat ini dan retest dulu. DXY sebenarnya lebih condong untuk bearish, tetapi masih memiliki peluang untuk bisa naik ke atas lagi. Mana tahu dia membuat pergerakan yang tiba-tiba cukup kuat seperti ini. Tetapi skenario utama saya adalah dia masih membuat head and shoulders. Nah, itu saja untuk informasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like, subscribe, gunakan link-link yang ada di deskripsi, dan nantikan video saya selanjutnya.